Yang sama. Cep. Masih ingat Walter Mitty? Dikit-dikit. Ya lu lebih banyak lah ngomong lah. Apa nama segmen kita? Balas. Bahas film-film lawas. 2013, Dok. 2013. Ya. Udah tua banget. Ya, Ini filmnya si Ben Stiller ya. betul. Gue lupa judul panjangnya apa sih? The Adventure of The Walter Adventure Mitty of ya? Walter Mitty. Ya, gue nonton ini dulu sama Bener gebetan nggak gua. sih? The Adventure, coba. Iya. Bener? Ya, The Adventure of Walter Mitty. Oh, The Secret Life of Walter. Oh, The Oh, Secret The Life Secret of Life. Walter Mitty. The Secret Life of Walter Mitty. Ini Jadi- mungkin orang-orang yang habis kena layoff di Town Hall yang 5 menit itu. Ah. Cocok nonton Walter Mitty. Karena Karena ini dia soalnya office guy juga. Oh iya benar, dan ini juga kena Juga gitu. Jadi ini jadi salah satu hal yang menurut gua merepresentasikan keresahan tersebut. benar. Premisnya dulu, Dok. Ya, silakan. Nggak melulu aja. Nggak hafal? Jadi ceritanya sih sebetulnya si Ben Stiller ini karakter utamanya sekaligus direkturnya itu adalah orang yang bisa dibilang apa namanya rookie ngomongnya aduh emang nggak ada adab nih orang nih. Apa sih namanya kalau yang Lahir. bukan amatir yang kelas bawah? Staff. Ya pokoknya staff yang lumayan tidak dianggap lah karena dia cuma kerjanya sebagai Average guy lah, average guy. yang kerjanya cuma ngecuci foto doang. Sedangkan pada masa itu adalah masa di mana mereka tuh lagi mau transisi ke digital. Iya. Jadi orang-orang yang pekerjaan yang cuci foto itu sudah mulai tidak terpakai. Jadi beberapa dari mereka akan di-cut dan akan muncul majalah seri terakhirnya dan fotonya itu dia harus cari karena fotonya hilang. Dan pencarian itulah yang disebut dengan The Secret Life of Walter Mitty. Kebetulan namanya juga nama perusahaan juga Life ya. Ya. Jadi mungkin emang dikait-kaitkan kali ya. Tapi film ini bagus banget sih. Ya tapi sebenarnya film ini nggak bisa ditonton kalau lu lagi ngantuk, Bel. Karena ini berat film ini sebenarnya. berat, betul. Tapi film berat. menurut gua utama dari film ini adalah si Ben Stiller tuh mau kasih lihat kalau misalkan dia tuh bisa bikin segala jenis film. Betul. Dalam satu film yang sama. Jadi dia bisa bikin film romantik, Ya. bisa bikin film adventure, fantasy, superhero. Ya. Semuanya bisa, dapat. semuanya bisa. Jadi ada adegan, menurut gua adegan yang paling bagus adalah adegan pembuka sama adegan tengah-tengah ketika dia memutuskan untuk pergi. Ya. Jadi waktu di depan itu intro dari beberapa krunya atau beberapa production house-nya itu ada di tulisan tembok segala macam dan menurut gua tuh udah dipikirin matang-matang ya. Bukan bikin footage terus tempelin teks gitu maksudnya. Kalau mau film Indonesia tuh siapa komparasi terdekatnya, Bel? Kenapa lu ketawa? Lu kan sineas lu. Nggak tahu film Indonesia yang kayak gitu apa ya? Nggak mungkin lu. Dari Imaginary ada? Belum ada, Imaginary baru satu film doang. Satu film Ngeri-ngeri doang. Sedap. Ngeri-ngeri Sedap juga footage ambience atau apa namanya? Bukan ambience, apa sih namanya? Landscape. Bukan landscape, kalau ngomong ambil apa namanya? Aduh lupa gua. Intinya kalau si Ngeri-ngeri Sedap itu kan ambience ditempelin teks kan. Kalau misalkan di ini tuh dia tuh ya karakter lagi menjalani Ya visual kehidupannya. ditempel visual sebenarnya ini. Udah direncanain dari Iya. awal jadinya, bukan cuma sekedar tempel doang, menurut gue gitu. Terus yang tengah-tengah juga, semua teksnya itu mengarahkan kita ke satu tujuan. Kalimat-kalimatnya juga ada ketika dia mutusin buat ada adegan yang lumayan ikonik juga ya. Jadi si fotografernya itu begini ke si Walter Mitty. Ya yang si Sean Penn ya? Iya, dia ngajakin gitu. Begitu dia mutusin buat pergi, setiap langkahnya itu dia ngelewatin poster dan posternya itu ada kata-katanya. Betul. Itu bagus banget. Itu detail-detail yang gila memang. Detail-detail gila banget. Sampai ke bandara, ke pesawat, nyampe-nya pun juga ada kata-katanya juga. Nah menurut lu kalau di seluruh cast-nya, apalagi Sean Penn tuh menurut gua salah satu scene paling menarik Dia karena apa ya, film apa dia terkenal ya, Sean Penn ya? Sean Penn tuh banyak sebenarnya. Tapi film-film jadul sebenarnya. Iya, udah dua. banyak film-film jadul lah. Iya. Dan itu kan ngeliatin wallpaper MacBook lu ada nyata tuh di situ karena nyari Snow Leopard. Oh kan. iya. Itu jadi menurut gua salah satu hal yang paling menarik kayaknya di film itu dan Sean Penn itu cukup frame time-nya sedikit tapi impactful ya. Iya benar. Nggak seperti apa tadi? Nggak ada lu memancing lu. Nggak seperti apa tadi. Enak bener lu ngelempar. Nggak seperti apa jadi. Nggak tadi kan lu pas itu di episode sebelumnya ngomongin telur darah. Lu ada yang ngomongin ini nggak cocok. Apanya nggak cocok? Case-nya. Lu ya anjing. Gue ya.
Tapi itu dia. Gua semuanya ini well crafted lah ya. Iya, well crafted lah. Bagus banget ya, karena dari apa namanya CGI-nya rapih banget menurut gue di Iya, era itu, untuk era itu tuh 2013 ya. rapi banget, luar biasa Walter Mitty. Dan sebenarnya emang kalau rasanya mungkin kalau misalnya lu nonton ini masih zaman SMA SMP terus lu nonton lagi pas kuliah atau Iya, sekarang, beda. pesan yang lo dapet juga berbeda-beda. Beda, betul. Jadi emang tidak sesimpel itu dan emang berat. Pada saat itu bahkan gue nonton itu nggak ngerti gue. Iya betul. Gue nonton ini juga pas gue masih kuliah berarti ya. Gue kuliah, gue nonton ini gue nggak ngerti, menurut gue ini film apaan sih. Tapi begitu gue nonton lagi di 2017 kalau nggak salah ya. Bagus banget nih film. Gue mikir begitu. Setelah lu jadi sineas ya? Enggak, masih baru lulus kuliah itu, nggak jadi sineas. Kuliah, ya. Jangan bilang gue sineas, Aldo. Enggak, jadi orang kalau denger kritik lu tuh valid. Nggak bukan usah. sineas. Nanti ditanya lagi, abang filmnya apa? Lu kan udah dapet Panasonic Gobel kan? Nah, mana Kobel gua, Panasonic Kobel gua. Di Gobel sama Panasonic gua. Wah, ini panasin gembel. Panasonic Gobel nih. Tapi emang Walter Mitty itu adalah salah satu film yang memang padat banget ya. Kalau satu scene lu lewat aja sebenarnya udah jadi kagak paham sebenarnya Iya, filmnya. iya. Jadi emang harus fokus banget. Ini kayaknya salah satu film cult classic yang mungkin cukup underrated karena nggak banyak juga yang ngasih tahu ini filmnya bagus banget apa segala macam ya. Bukan kayak kelas-kelasnya Mission Impossible dan kawan-kawan lah intinya. Iya, marketingnya juga tidak sebesar Marketingnya itu. tidak sebesar itu. Ini film-film yang model-model indie gitu lah tipenya lah. Jadi emang kalau lu suka sama film-film kayak gitu yang out of the box story-nya atau penyampaian pesannya, menurut gua ini gokil banget karena memang pesan-pesan yang dikasih tuh implisit semua ya sebenarnya. Iya. Dan Lu yang interpretasiin menarik, aja. scene yang menarik itu adalah ketika dia lagi ngayal. Iya benar, karena justru emang highlightnya, spotlightnya di ngayalnya Iya, dia. di khayalannya itu bener-bener apa ya? Menggambarkan bahwa kayaknya setiap orang tuh memang punya mimpinya masing-masing aja, tapi emang nggak bisa tercapai. Betul, itulah kadang kita mesti sadari. Kadang kita mau jadi apapun, kadang ternyata nggak cocok gitu kan. Lo cocok gak kerjaan sekarang? Cocok gua. Cocok ya? Karena sukses, kalau nggak sukses nggak cocok ya? Lu kan juga cocok. Cocok gua. Cocok. Lu di Aduh, Karena kapan-kapan main dong ke channel kita. Ah ya, boleh. Kita ngomongin film. Ngomongin film sama segerombolan bocah amatir ini. Kalau kata David, begundal. Iya, begundal, bercandaan. Berandalan. Bercandaan gelandangan. Gelandangan. Jadi Ko Ernest boleh lah ngobrol-ngobrol sama kita ya. Iya. Nah, jadi final verdict lo untuk Walter Mitty. Gua sih suka banget sama film ini, walaupun agak panjang, agak capek Ya, nontonnya. benar, agak tapi capek, betul. Ya mungkin lu kalau nonton ini harus spare kayak waktu lebih, jangan sampai lu nonton setengah-setengah karena jadi nggak nyampe ya. Iya. Apalagi adegan-adegan yang sangat-sangat cantik seperti dia lagi main skateboard misalnya. Betul. Itu cantik banget. Dan pesan-pesannya semuanya menurut gua tersampaikan. Jokesnya juga well made menurut gua. Karakter-karakter yang lempar jokes juga cocok nge-nya kayak yang director yang barunya itu. Cocok untuk ngelempar jokes yang ngeye-ngeye gitu. Emang di film Indonesia ada yang nggak Jangan cocok? gitu dulu, jangan. Jokes-jokesnya? Jangan gitu dulu. Ini kan lagi ada yang nggak cocok, ada yang kurang cocok. Iya, contohnya apa? Kan gua nggak tahu Nggak, nih. Contoh karena- jokes-jokes yang dilempar nggak cocok tuh film Karena apa? gini, jokes itu sebetulnya bagusnya itu adalah jokes yang situasional. Jadi yang lucu itu situasinya, Heeh. bukan orangnya yang lucu. Iya. Nah, kebanyakan Itu kan yang menurut diimplementasikan gua- sama Ko Ernest di film-filmnya. Iya, tapi menurut Nah, gua makanya gue tanya, lu nggak usah so teknis. Kan lu bukan sineas kata lu. Lu kasih tau gue contoh film yang komedinya nggak pas apa? komedinya nggak pas. Security ugal-ugalan nggak pas itu komedinya. Seperti ugal-ugalan nggak cocok. Iya, karena menurut gua itu Partikelir. partikelir juga partikelir ya. Yang Agung Herculesnya ngomongnya cempreng. Menurut Ya. lu cocok nggak penempatannya? Situasional nggak itu? Enggak sih. Jadi kurang cocok Kurang buat lu. cocok sih menurut gua. Karena itu ya karakternya dikasih kata-kata lucu aja udah. Maksud gua kalau karakter itu dicabut nggak mengurangi cerita. Beda hal sama si Walter Mitty ini. Kalau situasinya kita cabut, komedi kita cabut, ceritanya berubah pasti. Interpretasi kita berubah juga gitu. Tapi kalau adeknya yang Terus lu cabut terus ya, lu bongkar terus nih dari gua nih. Maunya apa lu, coba lu? Apa? Ayo kita ngomong dah. Ayo lah sini lah, kita langsung lah. berubah nggak? Iya kan, tapi kan dia kan ya nggak berubah. Gua juga kepancing lagi anjing. Ya maksud gua adalah Ya. sesuatu yang bagus itu adalah ketika lu cabut tuh berubah. Oh, gitu. Kalau lu cabut nggak berubah berarti emang ngapain ada di situ. Oh, gitu. Dan di Walter Mitty ini menurut gua kalau kita cabut itu ceritanya berubah juga. Betul. Karakternya nggak ada yang karakter coloring lah ya. Semuanya Iya. emang benar-benar megang mainnya. masing-masing. Betul, makanya gue suka banget sama ini. Gue kasih nilai, mungkin karena masih agak lama ya durasinya, agak dragging, jadi di tengah-tengah kayak 8 kali ya.
8. 8. Nggak sesempurna film Babel lah menurut gua, walaupun Iya, agak Babel panjang gila. tapi kayak worth Nggak it berasa gitu. lah, nggak berasa. Iya. Walter Mitty masih berasa dragging. Iya. Kalau buat gue sih final verdict dari gue adalah ini film salah satu yang visualnya luar biasa banget ya. Ini green screen-nya, CGI-nya semua gokil banget ya. Jadi emang ini adalah film yang bikin lu eye-gasm ya. Secara mata tuh, apalagi kalau TV lu bagus ya, itu bakal cocok. Ini trailer kita tetap telur darah ya. Oh iya, ternyata ya. dari tadi tuh. Gue baru mau ngasih lihat, maksud gue di TV jelek juga bagus gitu. Ternyata masih telur darah, mohon maaf. Tapi telur darah juga visualnya bagus. Ya, jadi head to head sama Walter Mitty. Ya, Episode 2 doang. Episode 2. Ya, episode 3 pas tawonnya keluar memang agak berlebihan menurut gue. Ya. Harusnya memang lebih keluar dari kulit, harusnya kenapa dari mulut gitu. Iya. Tapi balik lagi ke Walter Mitty ya, ini menurut gua skornya mungkin ya, gua sebenarnya mirip-mirip sama Manuel karena ini filmnya agak terlalu lama menurut gua, jadi mungkin ini ada di angka ya 8,5 lah. Oh, lebih tinggi dari gue ya. 0,5 lebih tinggi daripada telur darah sih. Iya. Episode 3. Karena ini yang kayak pernah gue bilang kayak clue ya. Jadi filmnya panjang tapi message-nya cuma itu doang. Iya, Sangat- nggak pack lah Iya. gitu. Kerasa kayak ini tuh film egonya Ben Stiller aja. Iya, untuk menyampaikan satu pesan kecil membutuhkan durasi 2 jam lebih. Iya. Jadi itu aja sih di episode balas kita kali ini. Mungkin nextnya nggak tahu kita mau bahas apa Ul, di balas selanjutnya. Ul. Bantu di komen aja. Bantu di komen. Ada beberapa orang yang rekomendasiin beberapa film juga kok. Tapi kayaknya jangan film romantis karena Aldo tuh udah benci sama kehidupannya. Jadi kayaknya nggak cocok buat Aldo nonton film Ya karena romantis. kehidupan gue terlalu romantis, jadi buat apa gue ngebahas romantis? Makanya dia lagi? demennya Telur Darah, gitu, Ya, Infinity ada Pool, bagus. gitu-gitu tuh yang aneh-aneh tuh. Terus di kolom komentar nanti film yang kita pilih kita mention aja kali di video selanjutnya ya. Apa di filmnya kita mention? Enggak, bukan filmnya, usernya. Orangnya. Oh iya, benar. Hujat sebaik-baiknya Manuel di review-review kita, nanti bakal dapat saldo GoPay dari Manuel 100.000 rupiah. Gue yang hujat, gue yang kasih ya. Iya. Kalau gitu jangan lupa follow Instagram kita. Yo, di _movie karena tadi kita habis ngerilis beberapa informasi ya tentang posternya Mission Impossible ya. Dan informasi tentang part 2-nya akan hadir di mana di Indonesia eksklusif katanya. Di Indosiar. Di Indosiar sama di Videotron depan Dirjen Pajak. Sampai jumpa semuanya. Kita akan kembali lagi nanti dengan review-review selanjutnya. Jangan lupa like ya, share. Bye. Tapi pas nonton dipukulin sama anak ya gak? Apa? Pas nonton di depan di jendela. Selebrasi CR. Wuh, gimana? Kasian itu kemarin gitu reka ulang, kasian dia tuh. Cut.